Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, Salam Kebajikan. Merdeka, hidup mahasiswa. Yang terhormat Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Dr. Taufikullah M. Hum. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Leli Triana MPD. Yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah selaku pengampu mata kuliah retorika berbahasa, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Serta sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang berbahagia. Masih adakah semangat Pancasila dalam diri kita? Ya, tanggal 1 Juni adalah momentum bersejarah bagi bangsa ini karena merupakan hari peringatan lahirnya Pancasila. Tepatnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Bung Karno sempat menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara yang pada akhirnya menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Tapi apa dan bagaimana cara kita memaknai peringatan hari lahir Pancasila yang sejatinya terus-menerus dirayakan setiap tahunnya? Bila kita berbicara tentang siapa-siapa saja yang hafal dengan kelima sila Pancasila, maka sungguh ada ratusan juta orang di Indonesia yang hafal. Bila kita berbicara tentang upacara, maka rasanya cukup banyak dari para pelajar, generasi muda, serta masyarakat bangsa ini yang mengikuti upacara. Tetapi ketika kita berbicara apakah kesemua masyarakat bumi pertiwi sudah mampu memaknai dan mengamalkan setiap butir nilai-nilai Pancasila, maka untuk menjawab iya, rasanya cukup sulit. Bukan tanpa alasan. Bila kita saksikan di media sosial, media televisi, maupun media cetak, masih banyak fenomena dan penyimpangan sosial yang mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Sebut saja seperti berita pelajar yang kurang beradab kepada guru di sekolah. Seorang anak yang memaksa orang tuanya memberikan uang untuk membeli kuota untuk bermain game, tawuran, saling umpat di komentar media sosial, dan masih banyak lagi. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut barangkali terlihat sepele dan masih biasa diatasi. Namun, tanpa sadar, makin bertambahnya kenakalan remaja dan perbuatan menyimpang di Indonesia adalah wujud dari kurang seriusnya bangsa ini dalam memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itulah, setiap kali peringatan-peringatan nasional seperti hari lahirnya Pancasila, kita harus menggelorakan semangat nasionalisme dan semangat Pancasila. Teman-teman yang berbahagia, ada banyak cara memaknai peringatan hari lahirnya Pancasila. Yang pertama, mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ketika 1 Juni tiba, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di media sosial, kita akan sering menjumpai ucapan-ucapan bertema Pancasila.
Ini adalah momentum yang bagus dan tepat bagi kita untuk mendaur ulang kembali pengetahuan tentang Pancasila, terutama pelajaran tentang sila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai seperti toleransi agama, menerima keberagaman, perilaku cinta tanah air, hingga semangat musyawarah perlu kita pelajari untuk kemudian dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menetapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cara kedua dalam memakai hari lahir Pancasila adalah menetapkan diri untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sebelumnya kita belajar tentang apa saja butir-butir dari sila-sila Pancasila, maka setiap materi yang kita pelajari itu perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika cuma belajar namun tidak mengamalkan ilmu, maka kita sama saja seperti pohon yang tumbuh tetapi tak berbuah. Sangat sedikit manfaat dari pohon tersebut. Ketiga, menyikapi setiap permasalahan dengan kebijaksanaan dan meningkatkan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita. Maka, dalam menyikapi permasalahan, fenomena, penyimpangan, dan semua hal berhubungan dengan bangsa dan negara, kita haruslah bijaksana terhadap berita heboh. Jangan terlalu cepat termakan isu. Periksa dulu sebelum kita meng-share isu tersebut. Selain itu, sebagai bangsa yang besar, kita perlu membangun semangat gotong royong. Keempat, bangga dengan budaya sendiri. Adat istiadat dan bahasa. Teman-teman yang berbahagia, adapun cara berikutnya untuk memaknai hari lahir Pancasila adalah bangga dengan budaya, adat istiadat, bahasa, dan keanekaragaman dalam bangsa kita sendiri. Sebagai pelajar dan generasi muda, kita semestinya jangan terlalu mudah mengikuti budaya barat. Sebaiknya kita memajukan budaya lokal. Aset negara ini tidak punah, sehingga asetnya akan berkembang untuk negara kita sendiri. Teman-teman yang berbahagia, selain cara yang disampaikan tadi, tentu banyak cara lain yang bisa kita tempuh dalam menunaikan dan mengamalkan, memaknai, memperingati hari lahir Pancasila ini. Pancasila memang lahir dan diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tapi bagi kita, mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah setiap hari. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan dalam rangka memetik momentum hari lahirnya Pancasila. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.